terkasih, mari kita berdoa. Ya Allah, kami percaya firman Tuhan adalah terang dan pelita dalam kehidupan kami. Mengikut Tuhan, kami percaya tidak akan pernah salah. Karena Tuhan senantiasa menuntun kami kepada rumput yang hijau, ke air yang tenang. Biarlah firman Tuhan, kebenaran Tuhan boleh bertumbuh dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan diambil dari Lukas pasal 6 ayat 36 berkata, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Sahabat, kita biasa mendengar istilah bahwa kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak bukan bicara soal usia, tetapi bahwa kita harus serupa dengan Allah Bapa kita. Artinya bahwa perbuatan kita harus sama seperti Allah. Salah satu sifat Allah adalah murah hati, saudara. Allah Bapa kita adalah Allah yang murah hati, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi Tuhan Yesus mau agar kita murah hati, sama seperti Bapa kita yang juga adalah murah hati. Sahabat, seorang yang kikir, pelit, dan mementingkan diri sendiri akan selalu melihat bahwa dirinya kekurangan dalam segala hal. Sepertinya ia tidak memiliki sesuatu apapun untuk dapat diberikan. Sesungguhnya bukan karena ia tidak memiliki sesuatu, tetapi karena mata hatinya tertutup kepada sesama dan ia tidak rela kehilangan sesuatu yang menjadi miliknya. Semakin orang menutup hatinya, maka semakin sulit pula ia melihat rahmat dan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Karena ia merasa bahwa hidup ini sangat kurang, bahkan untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, orang yang bermurah hati akan selalu menemukan apa yang ada dalam dirinya untuk dapat diberikan kepada orang lain. Orang yang murah hati tahu bahwa murah hati ini bicara soal memberi uang. Ya, betul uang, tetapi bukan hanya uang. Orang yang murah hati tahu bahwa murah hati itu adalah soal memberikan materi kepada sesama. Ya, betul, tapi bukan hanya benda yang bersifat materi. Murah hati adalah bicara memberi apa yang ada pada kita. Semakin kita membuka diri, maka semakin kita melihat bahwa hidup ini sangat dipenuhi rahmat dan kebaikan Allah. Karena kita sendiri sudah merasakan dan mengalami bahwa hidup ini sungguh berlimpah-limpah dengan berkat Tuhan. Sahabat, kapan saat terbaik kita memberikan sesuatu? Dan apa hal yang paling tepat untuk kita bisa berikan kepada orang di sekitar kita? Saya percaya pada saat kita mau membuka hati kita untuk memberi, maka kita akan dibimbing, dipimpin untuk memberi pada saat yang tepat dan memberikan sesuatu yang pas kepada orang yang tepat. Artinya saudara, kita bisa memberikan uang, kita bisa memberikan beras, baju atau pakaian kita, atau hal-hal lain yang bersifat materi. Atau kita juga dapat memberikan telinga kita untuk mendengar doa kita, pelukan hangat kita kepada seorang yang sangat hancur hati, atau memberikan pengampunan kepada orang yang telah bersalah kepada kita, yang melukai hati kita. Sahabat, saya percaya kita akan dibimbing untuk dapat memberikan semuanya yang ada pada kita pada saat yang tepat dan kepada orang-orang yang tepat. Itu sebabnya buka hatimu dan mulailah berdoa. Tuhan, aku mau membuka hatiku. Aku mau belajar untuk murah hati. Sesungguhnya Tuhan sudah mengaruniakan sesuatu yang bisa kuberikan kepada orang di sekitarku. Amin. Sahabat, percayalah, Dia akan menuntun kita. Ketika ada momen itu, mulailah melakukan apa yang ada di dalam hatimu. Biarlah kemurah hatian senantiasa terpancar dari hidup kita untuk kemuliaan Allah. Tuhan memberkati kita.